Pernah nggak sih, lu merasa pendapat lu itu murni hasil pemikiranmu sendiri? Kayak, ini cara gua mikir, nggak ada yang ngatur. Padahal, coba pikir lagi, dari mana semua itu datang? Dari pengalaman hidup, dari sekolah, dari berita, atau sebenarnya dari sistem yang sudah lama mengatur cara lu melihat dunia? Negara tidak selalu mengatur masyarakat lewat kekuasaan yang kelihatan. Sekarang, kontrol itu lebih halus, bukan lewat melalui fisik, tapi lewat pikiran. Dari pelajaran sejarah yang diatur sedemikian rupa, berita yang disusun dengan bahasa tertentu, sampai simbol-simbol yang diulang terus setiap upacara atau acara nasional. Semua dirancang biar lu punya cara berpikir ideal, tanpa sadar kalau itu hasil arahan. Pelan-pelan hal-hal itu menjadi kebiasaan mental. Lu belajar apa yang boleh dipertanyakan dan apa yang enggak. Lu tahu mana yang aman buat dibicarakan dan mana yang bisa bikin masalah. Sampai pada akhirnya, kebanyakan orang akan berpikir bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan apa yang dianggap wajar dalam sistem. Dan di titik ini, negara tidak perlu lagi memaksa, karena rakyat sudah belajar buat mengontrol diri sendiri. Itulah bentuk kekuasaan yang paling halus, ketika kebanyakan orang nurut bukan karena takut, tapi karena sudah terbiasa berpikir dalam batas yang ditentukan. Kalau lu mengira pengendalian pikiran cuma ada di film fiktif aja, mungkin lu belum sadar gimana halusnya sistem di dunia nyata bekerja. Negara tidak perlu memasang chip di kepala lu buat mengatur pikiran. Cukup bikin kurikulum dan pegang media. Di sekolah, dari kecil kita sudah diajarkan apa yang harus dipelajari, bukan bagaimana cara berpikir. Kita disuruh menghafalkan tanggal, nama tokoh, dan rumus. Tapi jarang disuruh bertanya, kenapa bisa begitu? Pelajaran disusun bukan membuat lu untuk kritis, tapi buat bikin lu sesuai. Semua diarahkan supaya lu tumbuh jadi warga negara yang baik, yaitu yang mengerti akan batasan, taat aturan, dan tidak banyak bertanya. Media justru memperkuat itu semua dengan cara yang lebih lembut, tapi lebih luas. Berita, film, iklan, sampai kampanye sosial, semuanya punya arah. Bukan cuma soal informasi, tapi pembentukan persepsi. Media bisa menentukan apa yang harus lu pedulikan, siapa yang dianggap jahat, siapa yang pahlawan. Bahkan cara kita merasa nasionalis pun adalah hasil dari narasi yang sudah diseleksi. Faktanya, makin sering lu lihat, makin terasa alami. Lu mungkin berpikir itu adalah realitas. Ternyata itu hasil konstruksi. Lu mungkin pikir bisa bebas memilih pendapat lu sendiri, tapi semua pilihan yang tersedia sudah dikurasi dari awal. Akhirnya, kebebasan berpikir cuma jadi ilusi, kayak jalan dua arah yang ujungnya tetap ke arah yang sama. Sekolah mengajarkan hal dasar, media justru menguatkan polanya. Keduanya saling bekerja secara bersama-sama, membuat masyarakat hanya punya satu kerangka berpikir yang seragam, tapi tetap merasa beda-beda. Padahal, yang beda cuma kemasannya, bukan isinya. Sama-sama dikontrol, cuma lewat cara yang berbeda. Kalau lu lihat lebih dalam lagi, sebenarnya cara negara mengarahkan pola pikir masyarakat itu bukan sesuatu yang ngasal dan tiba-tiba ada, tapi sangat terencana, sistematis, dan sangat terstruktur. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa dikatakan terstruktur, sistematis, dan terencana, sehingga masyarakat jadi gampang dibentuk lewat sistem dan informasi, serta gimana proses itu bisa berjalan tanpa paksaan. Pertama, ada yang namanya social influence, teori dari Robert Cialdini yang bilang bahwa manusia cenderung menyesuaikan diri dengan norma sosial di sekitarnya. Dalam bukunya Influence, The Psychology of Persuasion, dia mengatakan, people are more likely to comply with requests when they perceive that behaviors are normative and shared by their social group. Artinya simple, kalau sesuatu dianggap normal oleh suatu kelompok, seseorang yang ada dalam kelompok tersebut bakal mengikuti bahkan tanpa disuruh. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh negara lewat pendidikan dan media. Sekolah mengajarkan norma dan nilai yang dianggap benar,
Sementara media memperkuat nilai itu terasa umum dan wajar. Lama-lama, masyarakat bakal nurut bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka percaya itulah hal yang memang seharusnya dilakukan. Kontrol kayak gini disebut soft control, bentuk kendali yang tidak memaksa, tapi sangat efektif untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat. Teori lain yang relevan adalah agenda setting theory dari McCombs dan Shaw. Intinya, media tidak akan memberitahu apa yang harus lu pikirkan, tapi mereka akan memberitahu apa yang harus lu pikirkan tentang sesuatu. Misalnya, kalau media terus ngangkat isu keamanan dan ancaman asing, masyarakat otomatis bakal fokus ke rasa takut, bukan ke pertanyaan kenapa isu ini terus diangkat. Dari situ, muncul bentuk kendali yang lebih halus lagi, pengalihan perhatian. Selain itu ada juga Spiral of Silence dari Elizabeth Noel Neumann, yang menjelaskan kenapa orang cenderung diam kalau pendapatnya beda sama mayoritas. Orang takut dikucilkan, jadi mereka memilih ikut arus. Efeknya gimana? Narasi dominan makin kuat, opini alternatif makin hilang. Dan negara tidak perlu melakukan pembungkaman kepada siapapun, yang mana pada akhirnya masyarakat sendirilah yang akan saling membungkam. Dari 3 teori itu bisa disimpulkan kalau pengendalian cara berpikir tidak selalu lewat kekerasan atau ancaman. Seringkali justru lewat sistem yang kelihatan normal, seperti pendidikan dan media yang kita temui setiap hari. Mereka tidak menyuruh lu berpikir dengan cara tertentu. Mereka cuma ingin melihat lu ketika lu berpikir dengan cara lain atau berbeda dari pandangan kebanyakan orang, itu akan terlihat aneh. Bagi orang di sekitar lu bahkan dianggap salah oleh masyarakat. Sampai di titik ini, kita bisa lihat gimana negara membentuk cara masyarakat berpikir melalui sistem pendidikan, media, dan norma sosial. Tapi yang lebih menarik lagi justru bukan di situ, melainkan di fase berikutnya, ketika masyarakat mulai ikut menjaga sistem itu sendiri tanpa disuruh. Awalnya semuanya mungkin terlihat sederhana. Kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan hal-hal tertentu sebagai kebenaran umum. Kita disuruh hormat pada simbol seperti bendera, lambang negara, bangga dengan identitas nasional, percaya pada media besar, dan tidak banyak bertanya ketika sesuatu dikatakan demi kebaikan bersama atau demi rakyat. Tapi kalau lu mau kaji lebih dalam, harusnya lu bisa menilik. Sebenarnya demi kebaikan bersama itu untuk siapa? Bersama yang dimaksud siapa? Oligarki kah atau siapa? Dan demi rakyat itu rakyat yang mana? Apakah rakyat kecil yang tiap hari berjuang buat bertahan hidup atau justru segelintir elit yang mengatasnamakan mereka? Harusnya masyarakat bisa kritis terhadap kata-kata seperti itu. Tapi kenyataannya, hal-hal yang seharusnya dipertanyakan malah diterima mentah-mentah. Lama-lama nilai-nilai itu berubah jadi refleks sosial, diterima tanpa dipikir ulang. Kita tidak sadar kapan terakhir kali berhenti berpikir kritis karena semuanya sudah dibungkus rapi dalam satu kata yang tampak aman, yaitu normal. Dan begitu itu terjadi, kontrol dari atas sebenarnya sudah tidak lagi dibutuhkan. Negara tidak perlu lagi repot-repot menekan karena masyarakat sendiri yang akan memastikan sistem itu tetap berjalan lewat tekanan sosial, opini mayoritas, dan rasa takut buat berbeda. Begitu ada orang yang ngomong sesuatu di luar narasi dominan, reaksi publik udah bisa ditebak. Langsung dicap, anti-nasional, gak menghargai perjuangan, terlalu banyak teori, antek PKI, anak abah, kadrun, termul, dan seterusnya. Label-label itu bekerja seperti stempel sosial. Sekali ditempel, susah dihapus, dan cukup kuat buat bikin orang lain diam. Padahal, yang dilakukan orang itu kadang cuma satu hal sederhana, berpikir beda dari mayoritas. Contohnya gampang, ketika lu berpendapat bahwa PKI bukan semata cerita jahat yang diajarkan di buku sejarah, tapi mungkin hasil fitnah politik di masa Orde Baru, reaksi orang langsung keras. Wah, ini anak PKI. Padahal, lu udah kasih bukti. Misalnya gimana masyarakat waktu itu dicekoki propaganda lewat film G30 SPKI yang jelas punya tujuan politis buat menanamkan ketakutan dan kebencian. Tapi siapa yang peduli?
Fakta seringkali kalah sama rasa benci yang udah ditanam puluhan tahun. Atau misalnya lu nanya, kenapa isu ijazah palsu terus diungkit dan dipelihara? Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari narasi ini? Belum sempat dijawab, orang-orang udah nyerang. Wah, termul nih. Padahal, lu cuma lagi berusaha mikir kritis, mencoba melihat permainan narasi yang berulang di ruang publik. Atau ketika lu bilang, gua nggak mau ikut demo, karena demo besar itu seringkali ditunggangi elit, dan yang paling dirugikan justru rakyat kecil yang nggak paham arah politiknya. Orang-orang langsung nyinyir. Wah, ini pengkhianat, sengkuni, kurang nasionalis. Kalimat kayak, masyarakat kita udah cerdas kok. Mungkin kalimat itu kedengarannya positif. Tapi coba deh, lu kritis sedikit. Kenapa pernyataan kayak gitu sering muncul justru buat menghentikan pertanyaan-pertanyaan kritis? Begitu lu mulai nanya hal yang agak dalam, mulai mempertanyakan motif di balik sebuah kebijakan, langsung aja muncul kalimat penenang itu. Kalimat kayak, udah, masyarakat kita udah cerdas kok, gak bakal gampang dipengaruhi. Padahal, kalau benar masyarakatnya udah secerdas itu, kenapa isu yang sama bisa terus diputar tiap tahun? Kenapa pola propagandanya masih itu-itu aja, tapi tetap berhasil bikin publik ribut dan terbelah? Kenapa masih banyak yang gampang percaya sama narasi hitam putih, tanpa mikir siapa yang nulis ceritanya dari awal dan buat kepentingan siapa? Contoh paling sederhana, ketika muncul pernyataan seperti, DPR mau dinepalkan kah? Kalimat itu sekilas terdengar heroik, keren, seolah DPR jadi simbol kerusakan yang harus dibersihkan. Tapi, coba lu cek dulu, apa yang sebenarnya terjadi di Nepal waktu itu? Apakah hasilnya benar bikin negara mereka lebih baik? Atau justru malah membuka jalan ke kekacauan dan ketidakstabilan politik baru? Kenapa kita nggak mempertanyakan kenapa harusnya DPR yang jadi sasaran? Bukankah tanpa lembaga legislatif yang berfungsi, negara justru lebih rentan dikendalikan sepihak? Kenapa orang-orang cepet banget setuju dengan gagasan ekstrim tanpa nanya dulu siapa yang pertama kali melempar ide itu dan apa kepentingannya? Ya, kalau lu menolak hal-hal kayak tadi, lu akan ditolak, dilabeli, bahkan dicap sebagai pengkhianat. Dan itu semua karena apa? Ya, itu semua karena satu hal. Lu berpikir beda. Lu mencoba bikin pemikiran alternatif di tengah arus besar opini publik yang dikendalikan oleh sentimen dan ketakutan. Lucunya, makin sering hal kayak gini terjadi, makin kuat pula sistemnya. Karena orang-orang yang berani ngomong beda akhirnya lelah lalu diam. Dan ketika semua orang memilih diam, sistem itu jadi stabil bukan karena adil, tapi karena semua udah takut buat ngomong. Itulah bentuk kontrol sosial paling efektif. Ketika lu nggak lagi perlu dijaga, karena masyarakat udah belajar menjaga satu sama lain bukan dengan kesadaran, tapi dengan ketakutan. Fenomena ini kayak gini tuh bisa dilihat di mana-mana. Di ruang publik, di internet, bahkan di obrolan santai. Orang bisa lebih cepat tersinggung karena pandangan yang dianggap menyimpang, bukan karena paham isunya, tapi karena sistem udah mengajarkan mereka buat membela sesuatu yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Inilah bentuk internalisasi kontrol, ketika masyarakat tidak lagi perlu dikendalikan karena mereka sudah menjadi pengendali bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dari sisi psikologi sosial, ini bisa dijelaskan lewat konsep self-control dalam konteks sosial. Self-control di sini bukan tentang menahan diri dari hal buruk, tapi tentang mengatur perilaku agar sesuai dengan norma yang sudah ditanamkan. Begitu norma itu diterima sebagai bagian dari identitas, maka siapapun yang melanggarnya akan dianggap bermasalah. Padahal seringkali justru orang-orang yang berani nanya itulah yang sadar kalau sistemnya sedang bermasalah. Dan disitulah letak kekuatan terbesar dari kontrol sosial modern. Dia tidak membutuhkan kekerasan, tidak butuh sensor ketat, cukup keyakinan bersama yang dijaga oleh rakyatnya sendiri. Negara hanya perlu memastikan narasinya tetap hidup, sementara masyarakat yang akan menjaga narasi itu agar tidak goyah. Yang mana pada akhirnya, sistem ini menciptakan keseimbangan semu. Rakyat merasa bebas, padahal pikirannya sudah diarahkan. Orang merasa punya pendapat sendiri, padahal pendapat itu lahir dari bingkai yang sama. Dan yang paling ironis, ketika seseorang mulai sadar dan mencoba keluar dari bingkai itu, masyarakat sendiri yang akan mendorongnya balik atas nama keteraturan. Nah, segitu dulu aja ya. Oh ya, tetap ingat, ini semua hanyalah pendapat saya. Silakan berkomentar untuk menunjukkan opinimu sendiri, termasuk bantahan terkait hal ini, dan jangan telan secara mentah-mentah. Selalu kaji ulang dan pastikan lu analisa lagi.